Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rejpet Erkading dari kelas 11 RPL. Di sini saya akan membuat tutorial membuat intern VLAN mulai dari nol. Yang pertama, kita buka Cisco dulu. Jadi di sini saya akan mulai dari cara membuat VLAN, trunking, dan yang terakhir adalah intern VLAN. Intern VLAN. Yang pertama kita butuhkan adalah satu buah router. Di sini saya menggunakan yang tipe 1941 di bagian ketiga di sini. Lalu di sini saya ingin menggunakan 4 switch dengan tipe D960. Satu di sini, sini, di sini, lalu di sini. Bisa dirapikan sesuai keinginan masing-masing. Lalu saya akan menggunakan 9 PC. Dengan masing-masing switch itu menggunakan 3 PC kecuali switch yang tengah. Oke, di sini saya sudah sesuai setupnya. Lalu saya ingin menghubungkan switch-nya dan juga PC-nya menggunakan kabel strike. Di sini perhatikan saya mengambil dari router itu gigabit internet 0/0 ke gigabit internet 0/1. Di sini terhubung. Lalu menggunakan kabel strike dari switch yang tengah ini, fast internet 01 ke switch yang ini, fast internet 01. Kita lakukan hal yang sama. Fast internet 02, gigabit internet 01, fast internet 03, gigabit internet 01. Rapikan sedikit. Oke, cukup. Lalu saya juga akan menghubungkan dari masing-masing switch ini ke PC. 01 ke fast internet 0, 02 fast internet 0, 03 fast internet 0. Lakukan hal yang sama ke semua switchnya. Oke, tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang pertama adalah kita harus membuat petunjuk dulu. Tanpa petunjuk sebenarnya juga tidak masalah, namun di sini saya ingin menggunakan petunjuk. Gunakan warna biru. Di sini saya akan membuat, oh maaf. Di sini saya akan membuat tiga jenis VLAN, yaitu VLAN 10, 20, dan 30. Untuk VLAN 10 berwarna biru, VLAN 20 berwarna hijau, dan VLAN 30 berwarna merah atau oranye. Lupa saya beri tanda sebentar. Lalu di sini saya ingin memberikannya teks. Untuk ini akan menjadi VLAN 10
dengan IP 192.168.10.0 prefixnya lama 0/24 prefixnya 24. Oke, lalu saya akan membuatnya di sini. Untuk warna ini, warna hijau, kita akan membuat VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0 prefixnya 24. Jadi sama, hanya berbeda di bit ketiganya. 10, 20, 30 begitu. VLAN 30 192.168.30.0/24. Ini hanya untuk memudahkan saja, jadi tidak diwajibkan untuk membuat yang seperti ini. Oke, lalu kita akan mendefinisikan PC-PC ini, kita akan memberikan IP yang sama. Lalu dengan itu kita masuk ke PC yang pertama, kita pergi ke desktop, IP configuration, dan masukkan IP-nya. 192.168.10.10. Lalu kita enter. Lalu di bagian yang sini kita copy. Ini memang begini, yang nolnya tidak perlu diikutkan. Baru setelah kita copy, kita default gateway-nya ganti menjadi 192.168.10.1. Untuk semua VLAN 10, default gateway-nya akan sama seperti ini semua. Kita lanjut ke bagian kedua, PC3, desktop, IP configuration. Kita masukkan tadi, karena yang tadi 10, maka yang ini 11. Lalu kita enter, dan di sini kita masukkan yang default gateway yang sama, karena sama-sama merupakan VLAN 10. Untuk melihat VLAN-nya itu hanya ada di bit ketiga ini yang membedakan jaringannya. Lalu ke PC ke-6, kita ke desktop, IP configuration, Ctrl V, 2, enter, baru ininya kita sama. Selesai. Baru untuk VLAN 20, kita masukkan kayak tadi lagi. Di sini kita menggunakan 192.168.20.10. Seperti tadi, kita copy paste yang bagian sini saja. Enter terlebih dahulu. Lalu default gateway-nya menjadi seperti ini. Untuk semua VLAN 20. Oke, sudah. Oke, baik. Mungkin bisa saya lanjut. Maaf tadi videonya kepotong karena ada sedikit error, jadi saya ulang. Sama ininya saya pindahin ke kiri. Untuk IP-nya masih sama seperti yang tadi. Bisa dilihat 10, 10, 10, 1. Baru yang untuk yang kedua itu 20, 10, 21. Lalu untuk VLAN ketiga ini 92.168.30.10, enter. Kita copy paste. Default gateway-nya untuk VLAN 30 ada 192.168.30.1. Lalu di sini Ctrl V kita masukkan 11. Lalu di sini sama. Di sini desktop IP configuration. Masukkan 12, enter. Lalu di sini sama. Oke, baik. Lalu kita bisa mengetes jaringannya dengan mengirim pesan dari sini ke VLAN yang sama. Itu bisa sini ke sini, bisa. Kalau dia berbeda VLAN, apa yang terjadi? Pasti gagal. Oke. Namun ini belum masuk ke VLAN. Ini hanya karena satu jaringan saja. Makanya mereka bisa. Ini 10. Maaf. Yang ini juga 10. Oleh karena itu bisa. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN-nya. Kita bisa mulai dari switch. Kita masuk ke CLI. Lalu
kita masukkan enable. Enable ini bisa disingkat dengan N. Lalu show VLAN brief atau bisa disingkat dengan VLB. Di sini kita lihat bahwa semua portnya itu masih ke VLAN 1. Jadi kita akan membuat VLAN baru. Kita akan mendefinisikan sebuah VLAN. Bagaimana caranya? Kita configure terminal atau bisa config T. Namun di sini saya akan lengkap dulu menulisnya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kita kembali, kita lihat lagi. Show VLAN brief isi dengan SFLLB. Maka di sini akan muncul VLAN 10, 20, dan 30 dengan nama VLAN 0010, 0020, 0030. Bagaimana jika kita ingin mengganti namanya? Kita bisa menggunakan configure terminal yang disingkat const seperti ini. Lalu masuk ke VLAN 10 VL10, baru namanya name. Di sini saya menggunakan students. Lalu VLAN 20 atau di sini saya bisa meningkatnya menjadi FL20 dengan yang bisa disingkat juga menjadi nah. Sini saya menggunakan kedua faculty, baru FL30 nanya gues maaf, Sages. Oke, kita Ctrl C, lalu kita bisa melihatnya lagi SFLP. Di sini sudah terlihat namanya sudah terganti. Lalu yang harus kita lakukan adalah jika kita lihat di bagian sini, eh, ini kan ada FA 0-nya begini ya. Jika ingin diatur bisa ke option, preference, dan di sini akan tampil always show port label in logical workshop. Di sini saya akan menghapusnya dan di sini akan muncul when mouse over. Jadi dia akan menampilkan port ketika mouse-nya di hover. Kita back saja. Di sini akan terlihat lebih rapi, namun jika kita hover ke satu kabel, maka dia akan muncul. Sebentar, tidak muncul. Kenapa ini? Oh, tadi belum dicetak. Nah, ini baru muncul. FA01 ke FA0, lalu FA03, ini FA02. Oke, kita bisa kembali lagi ke sini. Jadi kita akan memasukkan FA01 sampai FA03 ini ke dalam masing-masing VLAN-nya. FA01 masuk ke VLAN 10, FA02 masuk ke VLAN 20, dan FA03 masuk ke VLAN 30. Bagaimana caranya? Yang pertama seperti tadi, configure terminal, lalu interface, fast internet, karena dia menggunakan FA, fast ethernet, net 0, 0/1, switch port, mode access, switch port, access, VLAN 10. Oh, maaf, VLAN 10. Lalu kita bisa back, kita bisa lihat SHVLB. Di sini sudah terlihat bahwa di sini sudah hilang FA0-nya dari VLAN 1 dan dia masuk ke VLAN 10. Kita bisa melakukan hal yang sama, configure terminal. Di sini saya akan mau sedikit mempersingkatnya, interface menjadi inter, fast ethernet menjadi F saja, lalu 0/2. Untuk FA02, ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan menggunakan switch port mode akses, atau bisa disingkat SW mode AC. Ini hasilnya akan sama saja. Lalu switch port akses VLAN SW AC VL 20, karena ini akan masuk ke VLAN 20. Nanti hasilnya FA02 akan masuk ke 20. Namun kita akan langsung saja coba menggunakan exit. Lalu kita coba lagi enter F03 SW mu ACC SW AC VL 30.
kita exit, kita Ctrl C, lalu show VLAN brief. Dan kita lihat, FA01 sudah masuk ke VLAN 10, FA02 sudah masuk ke VLAN 20, FA03 sudah masuk ke VLAN 30. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama ke switch yang lainnya. Baik, di sini sudah terlihat untuk switch 2 sudah terhubung juga. Kita lakukan hal yang sama untuk switch terakhir. Ups, saya ada sedikit salah menginput. Maaf. Oke, baik. Di sini ketiga switch sudah melakukan hal yang sama persis. Lalu kita akan coba tes koneksinya. Sebelumnya akan saya hapus dulu di sini biar lebih mudah melihatnya. Dan hasilnya pasti gagal. Jejeng, gagal. Kenapa bisa gagal? Karena VLAN dia hanya menghubungkan yang satu VLAN dengan dia ke satu switch. Jadi jika eh, VLAN yang jaringannya sama namun berbeda switch, dia tidak bisa. Oleh karena itu, kita akan menggunakan yang namanya trunk atau trunking. Kita akan masuk ke switch yang tengah di sini untuk mengizinkan trunking. Jelly, configure terminal. Kita buat seperti tadi, VLAN 10. Oh, maaf. And configure terminal, VLAN 10. Kita lakukan hal yang sama, students, VLAN 20. Name faculty, VLAN 30. Name, status. Nice. Baru kita bisa Ctrl C untuk keluar. Lalu maaf dari switch port. Maaf, so interfaces ground. Dan di sini bisa kita lihat 0. Kenapa? Karena belum ada yang di trunk. SH interface show interface trunk ini bisa disingkat menjadi SH intertrunk. Lalu selanjutnya adalah kita akan meng-trunk, melakukan trunking. Configure terminal, baru interface, range, fast internet, karena kita menggunakan jaringannya portnya fast internet 01 sampai 3. Kenapa begini? Saya jelaskan dulu. Karena di sini jika kita lihat dia FA01 dari switch yang tengah ke sini, FA01, FA02, dan FA03. Mana? Mana, mana, mana? Ya, yang di sini 3 lah ya pokoknya. Oleh karena itu dari 01 sampai 03, maka dia akan melakukan switch port mode trunk atau bisa disingkat SW mode R. Lalu akan muncul beberapa perubahan. Kita kembali keluar, lalu kita show VLAN brief. Dan di sini dari FA01 sampai 03 dia menghilang karena ini sudah mulai dari FA04. Jika kita scroll ke atas, maka uh, tadi sepertinya tidak diperiksa. Oke, skip.
Kemanakah EVA01 dan 04 sampai 03-nya? Kita bisa melihat dengan show interface trunk. Maka EVA01 sampai EVA03 dia sudah pindah ke sini, ke mode trunking. Dan di sini sudah berjalan. Sekarang kita coba lihat. Tadi kan di sini ya yang tengah. Sekarang kita coba di sini. Tadi kita sudah trunking yang tengah. Seharusnya jika ini sudah benar, maka di sini juga otomatis tertrunk. Kita lihat di sini Giga 01 karena di sini dia menggunakan 01 ya, sedangkan ini FA dia mode auto dan statusnya trunking. Dan semua switch yang tiga-tiga ini juga akan hal yang sama. Sekarang kita tes jaringan dengan VLAN yang sama, sukses, VLAN 20, suk sukses, VLAN 30, sukses, dari sini ke sini, sukses. Oke. Namun jika berbeda VLAN, maka dia pasti tidak bisa violet. Agar dia bisa menjadi bisa, kita menggunakan yang disebut dengan intern VLAN. Kita menggunakan router ini. Untuk cara kerjanya sendiri, jadi ini kan dia mengirim dengan satu jaringan yang sama. Jika dikirim ke jaringan yang lain, dari VLAN 10 ke VLAN 20 otomatis akan berbeda jaringan. Nah, karena perbedaan jaringannya itu, eh, pesannya ini, filenya itu akan nyasar begitu. Oleh karena itu kita menggunakan internal VLAN yang diatur oleh router. Dari router ini akan memberikan sebuah tag atau penanda, yang mana merupakan penanda dia ini alamatnya di mana dan tujuannya kemana begitu. Oke, kita langsung masuk saja ke router. Di sini ke CLI tampilannya akan seperti ini. Atau harusnya di sini ditanyakan dulu dan kita pilih no saja bebas nggak apa-apa. Lalu enable configure terminal, lalu interface gigabit Ethernet 0/0.10. Ini untuk VLAN 10. Kenapa menggunakan slash 0/0? Karena jika di sini kita lihat dia uh, gigabit Ethernetnya 0/0.10. Kita enter, kita menggunakan encapsulation dot satu Q tanda tanya, dan tanpa saya enter akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan 10. Lalu kita menemukan IP address 192.168.10.1, yang mana ini merupakan default gateway, yang mana semua VLAN 10 menggunakan 192.168.10.1 dengan maksimal 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita exit. Lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan 30. Interface kita akan singkat dengan enter, gigabit dengan G saja bisa 0/0.20, baru ench do 20, ini samanya encapsulation dotik 20, lalu IP at 192.168.20.1 255.255.255.0. Kita exit lagi, enter get 0/0.30 encapsulation.30 IP at 192.168.30.1 255.255.255.0. Lalu kita bisa exit, Ctrl C. Lalu kita bisa show IP interface brief. Enter. Jika kita enter, kita lihat di sini bahwa sudah ada 10, 20, dan 30 dengan IP address begini.
Namun jika kita lihat di sini status dan protokolnya masih down. Cara yang selanjutnya harus kita lakukan adalah membuatnya menjadi up dan tidak down. Karena itu kita bisa lanjut ke konfigurasi terminal. Lalu kita bisa klik untuk interface gigabit Ethernet atau inter G bisa juga 0/0. Di sini nggak pakai titik, langsung enter. Kita akan menuliskan no shutdown. Atau ini juga bisa sama dengan no SH begitu ya. Itu sama saja. Di sini akan terjadi beberapa perubahan. Kita bisa keluar, lalu kita bisa lihat lagi. Show IP enter B. Show IP interface brief. Dan di sini kita lihat dan sudah up. Di sini memang ada 4 yang up dan 2 yang sisanya down. Lalu, jika kita lihat di sini kabelnya harusnya sudah menjadi hijau. Walaupun ini masih sedikit proses, tapi harusnya sudah menjadi hijau. Nah, apakah sini sudah selesai? Belum. Langkah terakhirnya adalah kita membuat trunking dari router ke switch yang tengah. Bagaimana caranya? Kita masuk ke switch ini. Sebiasa udah enable. Baru kita show VLAN brief. Bisa dilihat di sini dia menggunakan ke router itu gigabit Ethernet 01. 01. Kita bisa kembali dan di sini kita lihat gigabit Ethernet 01 ini masih default VLAN 1. Kita akan mengubahnya dan menambahkannya. Configure terminal, interface gigabit Ethernet 01, switch port mode trunk. Lalu di sini akan beberapa perubahan. Kita bisa keluar kembali. Lalu ESA enter trunk. Di sini kita lihat bahwa gigabit Ethernet 01 sudah menjadi trunking juga. Dan apa yang sekarang kita lakukan? Kita tes jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, dari awal. Eh, kita delete dulu. Kita kirim dengan VLAN yang sama. Successful. VLAN 20. Successful. VLAN 30. Successful. Sekarang kita coba antar VLAN. VLAN 10 ke VLAN 20. Sebentar, ini ada yang harus diperhatikan. Kita delete dulu. Jika kita pertama kali dari antar VLAN, VLAN 10 ke VLAN 20, maka hasilnya pasti gagal. Yap. Namun jika kita coba lagi, akan berhasil. Nah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Kita akan coba lagi dari VLAN 10 ke VLAN 30. Dia akan gagal dulu untuk yang pertama, lalu untuk percobaan kedua dia akan berhasil. Jadi jangan panik jika pertama itu langsung gagal, karena memang seperti itu prosesnya. Saya juga kurang tahu bagaimana. Namun untuk percobaan pertama pasti selalu gagal. Violet, nah violet, lalu kita coba lagi, akan menjadi successful. Kita coba lagi dari VLAN 30 ke VLAN 20 akan violet untuk pertama kali, lalu untuk kedua kalinya dia akan berhasil. Oke, sepertinya sudah cukup. Sekian video yang bisa saya sampaikan dan cara membuat intern VLAN dari kita membuat VLAN-nya, kita trunking dan kita membuat inter VLAN sampai bisa menjadi topologi seperti ini. Ya, baik, terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.